Selamat pagi adik-adik semua. Kita bersyukur pagi ini kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita ya, untuk kita sungguh-sungguh boleh beribadah dengan baik. Kita siapkan juga Alkitab kita, untuk kita juga boleh belajar firman Tuhan. Ayo sekarang kita mau sama-sama mengawali ibadah kita. Kita mau pujikan pujian dari terbit matahari. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Sikap doa yang baik, tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sangat mengasihi kami. Pagi ini, Tuhan berikan kami tubuh yang sehat, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, berkati ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan ada di mana? Ada di dalam Alkitab, ya. Kalau kita baca Alkitab, kita tahu itu adalah firman Tuhan. Maka kita harus lakukan dengan baik. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan sama-sama ya. T-A-A-T, taat. Ya, kita harus belajar taat kepada Tuhan Yesus. Taat juga kepada Papa Mama. Kita sama-sama nyanyikan ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat.
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau siapkan hati kita. Sebelumnya kita mau sama-sama pujikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan baik buat setiap kami. Pagi ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh Alkitab, yaitu yang bernama Samuel. Ya. Nah, adik-adik, ada sebuah keluarga. Keluarga ini terdiri dari Ibu Hana dan suaminya yang bernama Bapak Elkana. Pada suatu hari, Ibu Hana dan juga Bapak Elkana ini sedang dalam perjalanan ke kota Silo untuk menyembah Allah. Tetapi Ibu Hana sangat sedih sekali karena ia tidak memiliki anak. Nah, di rumah Tuhan di kota Silo, Hana menangis adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, kata Hana. Maukah engkau memberikan kepada saya seorang anak? Hana sedih adik-adik ya. Dia berdoa sambil menangis. Hana berkata, Tuhan, kelak saya akan mempersembahkan anak itu kepadamu untuk melayani Tuhan sepanjang hari dan sepanjang hidupnya. Nah, adik-adik, di bait Allah itu ada seorang imam yang bernama Imam Eli. Imam Eli melihat Ibu Hana sedang berdoa sambil menangis. Kemudian Imam Eli berbicara kepada Hana. Pergilah dengan damai, kata Imam Eli. Kiranya Allah memberikan apa yang engkau minta darinya. Nah, adik-adik,
Setelah beberapa waktu berlalu, doa Ibu Hana ini dijawab adik-adik sama Tuhan ya. Dan Allah memberikan seorang bayi laki-laki kepada Hana dan Elkana. Kemudian mereka menamai bayi kecil itu adalah Samuel. Ibu Hana sangat menyayangi Samuel adik-adik ya. Dia menggendongnya, dia menimangnya, dia senang sekali. Ibu Hana menyadari bahwa Allah telah menjawab doanya dan ia bersyukur kepada Allah karena sudah memberikan seorang anak kepada mereka. Adik-adik, ketika Samuel tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang kecil, Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Ibu Hana membawa Samuel untuk tinggal di rumah Tuhan bersama Imam Eli, sehingga ia dapat mengasihi dan melayani Allah di rumah Tuhan itu. Setiap tahun, Ibu Hana dan juga Bapak Elkana pergi ke rumah ibadah di kota Silo untuk menyembah Tuhan dan juga untuk mengunjungi Samuel. Setiap tahun juga Ibu Hana selalu membuatkan jubah yang baru untuk Samuel. Nah, adik-adik, setelah setiap kunjungan, keluarga Bapak Elkana akan meninggalkan kota Silo dan mereka kembali ke rumah mereka. Pada suatu malam, pada saat Samuel sedang tidur di tempat tidurnya, ia mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Samuel, Samuel. Saya di sini, jawab Samuel. Kemudian Samuel berlari ke tempatnya Imam Eli. Saya di sini, jawab Samuel sambil berlari kepada Imam Eli. Dan dia bertanya, apakah Bapak memanggil saya? Tanya Samuel kepada Imam Eli. Bapak tidak memanggilmu, kata Imam Eli. Kembalilah tidur. Ketika Samuel kembali tidur adik-adik ya, ada suara lagi yang memanggil namanya. Samuel, Samuel. Kemudian Samuel berlari lagi kepada Imam Eli. Saya di sini, kata Samuel. Tetapi Imam Eli berkata, Bapak tidak memanggilmu, kembalilah tidur. Kemudian Samuel kembali adik-adik ke kamarnya lagi. Samuel tahu ia telah mendengar suara, tapi siapa yang memanggil namanya? Dan untuk ketiga kalinya, Samuel mendengar ada sebuah suara memanggilnya. Samuel. Kali ini, ketika ia berlari kepada Imam Eli sadar bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Maka ia memberitahu Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Samuel menaati Imam Eli. Kemudian ia pergi dan tidur kembali. Dan Allah memanggil namanya sekali lagi. Dan Samuel menjawab, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Samuel mendengarkan apa yang Allah katakan kepadanya. Dan keesokan harinya, Imam Eli bertanya, apakah yang dikatakan Tuhan kepadamu? Maka Samuel memberitahu Eli semuanya. Meskipun itu merupakan pesan yang sulit untuk disampaikan kepada Imam Eli. Nah, adik-adik, Allah menyertai Samuel saat dia bertumbuh besar. Allah memilih Samuel untuk menjadi anaknya dan melayani dia. Samuel mendengarkan firman Allah
dan dia melakukannya dengan taat. Ia percaya kepada Allah. Nah, demikian juga dengan setiap kita. Saat ini Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab, yaitu firman Tuhan. Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Jadi, kita dapat mentaati apa yang Allah katakan kepada kita di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, hari ini ada ayat hafalan yang bisa kalian hafalkan di rumah. Ada di dalam 1 Samuel 3 ayat 19a. Bunyinya, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kakak ulang ya, 1 Samuel 3 ayat 19a. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Ya, dihafalkan ya. Dan ada aktivitas yang bisa kalian kerjakan di rumah. Aktivitas hari ini adalah aktivitas dari pelajaran 9. Bisa dikerjakan, dibantu oleh papa dan mama, kemudian difoto, dikirimkan ke kakak ya melalui WA. Nah, adik-adik, hari ini ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Kita mau berdoa dulu ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan seperti Samuel. Terima kasih ya Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati dalam sepanjang minggu ke depan. Tuhan yang tolong dan menyertai kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan berkati kita semuanya. Dadah.